wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita sekolah pada pagi hari ini. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak semua, sekarang kita belajar pembelajaran 4 yang bertema hidup tenang dengan perilaku terpuji dengan subtema tanggung jawab. Nah, anak-anak semua, apa itu tanggung jawab? Siapa yang tahu apa itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab artinya yaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Maksudnya, apabila kita mempunyai tugas, maka kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh agar hasil yang kita dapatkan itu maksimal. Nah, kita sebagai seorang muslim sangat dianjurkan untuk selalu bertanggung jawab. Karena semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban suatu saat di akhirat. Yang mana dijelaskan dalam surah Al-Mudassir ayat 38 yang berbunyi kullu nafsim bima kasabat rahina. Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Nah, ayat yang Ibu sebutkan tadi menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan, maka kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkannya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kita adalah pemimpin, yaitu pemimpin bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita bertanggung jawab atas semua anggota tubuh kita, karena semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Contohnya kayak tangan apabila kita lakukan untuk kebaikan maupun kejelekan, maka di akhirat nanti akan kita pertanggungjawabkan sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa macam tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk main-main, hanya untuk sanda gurau, tetapi Allah menciptakan manusia untuk mengabdi dan beriman dan beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab yang besar terhadap Allah. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, mencintai alam sekitar, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, manusia adalah pemimpin anggota bagi tubuhnya. Contohnya seperti kaki kita melangkah, tangan kita melakukan perbuatan baik atau buruk,
kita berbicara, maka semua anggota tubuh kita ini akan bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, anak-anak semua jangan pernah melakukan sesuatu keburukan, karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Contohnya yaitu menjaga kesehatan, membersihkan badan kita, contohnya mandi, gosok gigi, makan dengan teratur. Itu adalah contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya yang lain yaitu contohnya seperti giat dalam belajar, baik ada tugas ataupun tidak ada tugas. Nah, walaupun kita mempunyai tugas atau tidak, maka kita harus tetap belajar di rumah. Itu ya anak-anak. Yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, kita sebagai seorang anak memiliki tanggung jawab terhadap orang tua kita. Contohnya berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, patuh terhadap orang tua. Itu adalah termasuk tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Atau contoh lain bisa kita lihat seperti kayak setiap kita siap makan, kita harus mencuci piring sendiri. Itu supaya kita juga bertanggung jawab kepada orang tua kita, maka kita juga bisa membantu orang tua kita dalam melakukan pekerjaannya di rumah. Itu ya anak-anak. Yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, terhadap lingkungan kita juga memiliki tanggung jawab yang besar. Manusia adalah faktor utama yang bisa mempengaruhi lingkungan. Maka dari itu kita harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Itu ya anak-anak. Misalnya di sekolah ini banyak misalnya ada sampah, maka biasakanlah memungutnya dan memasukkannya ke dalam tong sampah, karena kita sebagai manusia ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya apa manfaat dari tanggung jawab? Nah, manfaat dari tanggung jawab yang pertama yaitu kita akan dihargai dan dihormati orang lain. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa disiplin diri kita. Yang ketiga dapat dipercaya oleh orang lain. Yang keempat jalan menuju kesuksesan. Nah, itulah penjelasan dari Ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini. Apakah anak-anak semua memiliki pertanyaan? Nah, jika tidak, maka Ibu yang akan bertanya kepada anak-anak ya. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari tanggung jawab? Ada yang tahu? Siapa yang tahu nanti akan Ibu beri nilai plus. Yuk, siapa yang tahu apa arti dari tanggung jawab? Iya, Lina, silahkan. Pintar. Tepuk tangan untuk Lina. Selanjutnya, coba anak-anak semua sebutkan 3 contoh tanggung jawab terhadap Allah. Iqbal, silahkan. Pintar, tepuk tangan untuk Iqbal. Pertanyaan yang ketiga, coba anak-anak semua sebutkan manfaat dari
mencari tanggung jawab. Ya, siapa? Radit, silahkan Radit. Pintar, tepuk tangan untuk Radit. Nah, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pelajaran kita selanjutnya minggu besok yaitu tentang tawadu. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ibu ada salah dan kurangnya, ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.